pemerintah Indonesia. Ya. Jadi pemerintah Indonesia itu sebulan yang lalu melalui di depan Wamenaknya di TV One saya katakan, ya pemerintah itu yang fair sajalah sebenarnya. Sidang isbat itu sebenarnya untuk apa? Wong pemerintah itu tahu kalau pemerintah itu akan puasa 10 Juli. Kenapa kok sekarang masih pura-pura nggak tahu, seolah-olah masih menunggu hasil rukyat? Padahal kalau rukyat berhasil pun, dan seperti yang kemarin ada yang berhasil, itu tetap ditolak. Karena rukyat pemerintah sudah tahu sebelumnya bahwa pemerintah akan mengawali Ramadan itu 10 Juli. Gitu loh. Jadi sebenarnya pemerintah kasih tahu saja supaya orang-orang nggak usah rukyat. Toh rukyat pun nanti pasti ditolak hasilnya. Itu loh. Kalau begitu kan mubadir. Ya, mubadirin karena iwanus syayatin. Kan gitu lah. Jadi mari kita berpikir tuntas. Kalau mubadir itu setan, gitu loh ya. Nah ini. Jadi kalau mau pakai hisab berarti sudah informasikan sebelumnya. Itu yang dilakukan oleh Prancis sekarang, itu yang dilakukan oleh ISNA di Amerika, itu yang dilakukan oleh Belanda. Jadi diumumkan jauh sebelumnya, karena sudah jelas-jelas pakai hisab. Kalau pakai ru'yat, ya umumkan setelah maghrib ini. Nah ini faktornya mau pakai apa ini? Kalau pakai ru'yat, jangan diumumkan kemarin. Ru'yat itu hanya dilakukan maghrib tadi. Itu. Nah itu kalau mau pakai ru'yat. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi ini review saja ya supaya informasi yang kita terima itu lebih utuh. Perkara nanti ibu dan bapak tetap pakai ru'yat, silahkan. Saya nggak akan memengaruhi bahwa ibu dan bapak harus ikut hisab. Itu, ya. Jadi seperti itu. Nah, dalil awalnya sebenarnya ini. Surat apa ini? Al-Baqarah 185 ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahr falyasumhu wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'alakum tashkurun. Jadi poinnya di sini, barang siapa yang berkesaksian bahwa bulan itu sudah masuk, asyahr, bulan, bukan bulan dalam artian komar, tetapi mon, bukan mun, maka puasalah. Nah, barang siapa sakit, orang sedang dalam perjalanan, maka ganti di lain hari, karena Allah tidak menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan. Nah ini. Jadi poinnya di sini, Allah tidak menghendaki kesulitan. Itu. Nah, ru'yat itu termasuk yang sulit sebenarnya. Ya. Jadi saya baru dapat informasi, saya ditelepon oleh teman di Brisbane, mereka lebaran Jumat. Karena ru'yatnya gagal katanya. Itu Brisbane. Jadi di Australia ada dua tanggal yang beda tentang satu Ramadan. Ya. Yang satu Rabu, yang Kamis atau Jumat. Nah, ini lucunya dunia Islam itu seperti itu. Karena nggak punya kalender. Ya. Tanggal 1 Ramadan ternyata terjadi pada hari yang berbeda. Nah ini kalau kita pikir dalam perspektif kalender, ini lucu. Itu loh ya. Nah jadi seperti itu. Nah, tapi orang kemudian bertanya, gimana dong kita tahu tentang bulan sudah masuk? Ada penjabaran sumu liruyatihi. Ya, la tasumu hatta tarawul hilal. Maka kemudian orang menerjemahkan syahidah itu dengan cara melihat, meru'yat. Ya. Maka ini kemudian menjadi mazhab terbesar dunia Islam sampai hari ini, ru'yat. Itu. Tapi di Indonesia sendiri sebenarnya kelompok ru'yat itu bisa dibilang nggak ada. Ya, paling-paling tersisa FPI. Itu. Yang lainnya sudah hisab. Itu loh. Yang lainnya tuh hisab di Indonesia. Ya. Kalau Naksabandi lain lagi. Ya, bukan lagi dilihat bulan, tapi permukaan air laut. Nah, itulah, itu lain lagi. Itu ya. Jadi gitu. Jadi di Indonesia itu sebenarnya praktis sudah nggak ada yang pakai ru'yat. Itu loh ya. Ini info yang perlu ibu dan bapak ketahui. Itu loh. Ya. Jadi nanti ada hisab, pengertian hisab dengan kriteria imkanur ru'yat. Nah, ada kata ru'yat, tapi hisab. Bukan ru'yat. Itu loh ya. Nah ini. Jadi di Indonesia itu pada prinsipnya sudah nggak ada yang pakai ru'yat. Ya. Sebab kalau ru'yat ya tunggu keputusan setelah meru'yat. Itu. Ya.
Pemerintah memang menunggu mengumumkan setelah ru'yat, tapi sebenarnya pemerintah nggak ru'yat, hisab. Cuma supaya kelihatan menganut ru'yat, nah itu. Ini kan problemnya lain sudah. Ya. Nah, jadi ada orang meru'yat. Tapi kemudian pertanyaannya, kenapa kok meru'yat? Karena ada di sini ilatnya ini. Ini yang nggak pernah disampaikan kepada orang yang menganut ru'yat. Ini loh hadisnya, inna ummatun umyatun la naktub wa la nasub asyaru wa kadza yakni maratan tis'a wa isin wa maratan salasin. Jadi Rasulullah katakan, kita ini umat yang ummi, nggak bisa menulis, nggak bisa menulis dan menghitung perkara bulan, asyhar. Asyhar itu kadang-kadang begini, kadang begitu, kadang-kadang 29 hari, kadang-kadang 30. Gitu loh ya. Nah, karena Rasulullah tahu di antara kita ini nggak ada yang hisab, ketika Rasulullah ditanya, gimana Rasul kita mengawali puasa? Lihatlah hilal. Karena menjadi sangat tidak bijak kalau kemudian Rasul lakukan hisab. Jelas tahu bahwa di antara ini nggak ada yang bisa hisab. Rasulullah paling bijak. Karena itu nggak mungkin ngawur. Nggak mungkin nyuruh hisab. Gitu loh ya. Nah ini, tapi ayat awalnya syahidah. Asyhadu alla ilaha illallah asyhadu Muhammadar Rasulullah. Enggak ada dari kita yang pernah melihat Tuhan, pernah melihat dan ketemu Rasulullah. Syahidah. Ayatnya tadi syahidah. Itu loh ya. Nah ini. Dan kalau kita kembali kepada Qur'annya justru hisab. Falikul hisbah wa lalai sakana wa syamsu wal qamar husbanan. Hisab. Ini pondasinya Qur'annya. Lalu ditegaskan lagi dalam surat ini, Syamsu wal Qamar bihusban, dengan calculation. Itu loh ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau kita kembali ke Qur'annya sebenarnya. Nah, lalu ini buku yang ditulis oleh Yusuf Qaradawi yang sudah diterjemahkan dua-duanya dalam bahasa Indonesia, ya. Yusuf Qaradawi termasuk ulama yang menyebutkan bahwa hisab itu qot'i. Betul ya. Karena hisab itu lebih memberi kepastian dibanding ru'yat. Dan hisab itu qot'i. Nah itu. Ya. Itu yang mau beraliran hisab. Yang mau beraliran ru'yat ya harus mengumpulkan dalil sebanyak-banyaknya juga gitu kan supaya makin mantap. Nah, itu. Tapi jangan lupa yang inna ummatun umyatun tadi itu. Nah itu. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang persoalan benda langitnya lah. Saya nggak ingin berbicara dalilnya. Ya, karena dalilnya sudah sama selama 1400 tahun, yaitu itu lagi. Ya. Nah, saya ingin berbicara sekarang persoalan matahari, bumi dan bulan mengitari itu. Nah, bidang edar ini, ya, planet-planet ini bergerak mengelilingi matahari, ya relatif pada bidang yang meskipun enggak rata persis gitu ya, tapi bisa dikatakan satu bidang gitu ya. Nah, bidang itu disebut bidang ekliptika. Ya, jadi ini yang dibentuk oleh lintasan elip-elip oleh 8 planet ini. Ya, Plutonya sudah nggak masuk. Pluto sudah dikualifikasi 2006, September 2006. Karena balelo gitu ya, Pluto itu lintasannya beda. Nah, itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, menariknya ini ya. Ini bidang ekliptika. Nah, bumi mengelilingi ekliptika ini membentuk sudut 23,5. Jadi tidak tegak lurus begini, tapi begini. Nah, kalau ini kita tegak luruskan, maka bidangnya jadi miring. Jadi miring, ya, jadi seperti ini. Jadi kalau ini sumbu rotasinya tegak. Nah, tarik nih. Nah, sekarang bulan Juli di sini. Agustus, ya, berdekat sini. Tapi prinsipnya matahari itu akan ada di atas ekuator. Artinya ada di lintang utara ekuator. Pada bulan September dan Maret itu di ekuator. Nah, pada bulan Desember nanti di selatan ekuator. Dengan kata lain, matahari itu akan kelihatan di lintang selatan. Itulah sebabnya Australia mengalami musim panas. Itu. Jadi sebenarnya orang paling ngelongso di dunia ini adalah orang Australia. Mengapa? Karena setiap Natal itu pasti musim panas. Padahal saljunya itu, padahal Natal itu selalu
ada salju, ada pohon cemara, lalu ada Santa Claus, gitu loh ya. Makanya kemudian ulang tahunnya Yesus dipindah. Mana ada ulang tahun dipindah dari Desember menjadi Juli? Ini kan aneh sebenarnya. Ya. Nah ini bingung sebenarnya, orang Australia itu bingung. Gitu ya. Ulang tahunnya Yesus dipindah. Gimana ulang tahun kok dipindah? Gitu kan? Padahal ini peringatan keagamaan. Gitu ya. Nah ini, jadi ini mau ikut ulang tahun atau ikut musim saljunya sekarang? Persoalannya begitu ya. Ini. Nah ini. Ya, saya nggak tahu ini majelis ulama apanya di Kristiani yang kemudian memindahkan itu. Atas dasar ijtihad apa itu memindahkan itu. Tapi yang jelas secara apa nalar ini aneh. Masuk akal itu. Itu ya. Bagaimana kelahiran Nabi 12 Rabiul Awal kemudian diubah menjadi 17 Ramadan. Ya. Pas berbarengan dengan malam nuzulul Quran misalkan. Ini. Kan aneh itu, gitu loh ya. Nah ini. Nah, jadi ini dari sisi posisi matahari relatif terhadap bumi. Jadi nanti posisinya akan kelihatan begini. Menurut orang di bumi, mataharinya itu nanti akan begini. Padahal sebenarnya kalau dari perspektif ininya Ibu dan Bapak itu begini. Itu loh ya. Jadi beredarnya begitu. Ya. Jadi kalau ini kita sumbu rotasinya ini kita ambil sebagai posisi yang tegak lurus. Maka bidang itu miring. Gitu loh. Jadi pada bulan Juni matahari akan kelihatan di utara, Desember sebaliknya di selatan. Ya. Maka terjadilah yang namanya 4 musim. Seperti itu. Ya. Nah, menurut kita di bumi melihatnya mataharinya yang naik turun. Gitu loh ya. Ini sekali lagi ini masalah kenisbian, masalah kerelatifan. Gitu. Nah, yang menarik itu pada bulan Juni, ya, perhatikan ini. Ini ketika muter di sini siang, muter lagi ke sini siang, muter lagi ke sini siang. Berarti daerah sini itu 24 siang, 24 jam siang. Di daerah 66,5 derajat lintang utara pada bulan 21 Juni, ada yang siang seharian, 5 hari, 9 hari, 2 minggu siang makin ke utara. Sebaliknya di selatan malam. Kebalikan dari ini. Untung di sini nggak ada kehidupan. Hanya ada penguin. Tapi di sini ada orang Moskow. Orang Norway, Moskow. Ini mengalami siang selama sekian hari. Nah, gimana orang yang puasa sekarang di sana? Kapan sahurnya, kapan bukanya? Karena yang ada cuma zuhur, 2 asar. Ya. Selesai asar, 2, nggak pernah maghrib, gitu kan? Itu. Ini real ini Bu, bukan karang-karang ini. Ini alam. Yang sekali lagi nggak banyak dipahami oleh ulama-ulama yang selama ini kita definisikan. Karena problem ini lepas dari perhatian ulama. Ini fenomena alam. Nah, gitu loh ya. Makanya belum difatwakan ini secara serius. Akhirnya ijtihadnya sendiri-sendiri. Benar suatu ketika Profesor Munil Mulkan dari PP Muhammadiyah suatu ketika terbang dari Moskow situ. Lalu temannya nanya, "Nir, wis sholat?" Jawab oleh Pak Munir, "Wis." Loh, piye? Melu Jogja. Jadi ikut Jogja. Kan jamnya masih style Jogja. Lihat toh, daripada bingung-bingung, Allah juga nggak akan marah. Yang memarahkan kita-kita aja. Ya, saling mengafirkan lagi. Repot kita ini. Ya. Jadi ini yang namanya white midnight. Tengah malam tapi terang benderang. Itu loh ya. Nah ini. Nah, persoalan awal bulan itu adalah persoalan bulan Komariah, itu adalah persoalan trilogi matahari, bumi dan bulan. Ya. Jadi sekali lagi, persoalan kalender Komariah kita itu adalah problem trilogi matahari, bumi dan bulan. Ya. Nah, Ibu dan Bapak. Jadi ya. Ini bumi, ini gambarnya ntar dulu. Ya. Mana bulannya kok nggak keluar? Harus ada bulan di sini nih. Ya, kok hilang ini? Hujan kali ya? Apa? Mendung ini nggak kelihatan ini bulan. Seharusnya ada di sini nih. Nah, jadi kalau jadi bulannya itu mengelilingi bumi. Bumi mengelilingi matahari. Ya, matahari mengelilingi pusat galaksi. Jadi
Cukup rumit sebenarnya. Ya. Nah, sambil keliling ini matahari bumi berjalan. Gitu loh. Tetapi menariknya ini bidang ekliptika ya, bidang. Nah, bidang edar bulan mengelilingi bumi itu tidak berimpit dengan bidang ekliptika, dengan bidang edar bumi mengelilingi matahari. Tetapi membentuk sudut 5,2 derajat seperti ini. Nah, akibatnya apa? Tidak terjadi gerhana tiap bulan. Kalau bidang ini berimpit, maka dalam satu bulan pasti terjadi gerhana matahari total dan gerhana bulan total. Pasti. Kalau bidang edarnya itu berimpit. Itu loh ya. Karena tidak berimpit, maka kita tidak melihat yang namanya gerhana itu setiap bulan. Nah, itu membentuk sudut 5,2 derajat. Nah, ketika posisi di sini, ya, ini posisi bulan purnama. Karena semua bagian yang kena sinar matahari itu menghadap bumi. Sebaliknya, ketika di sini, ini yang namanya konjungsi atau ijtima. Ini nanti yang akan kita hitung. Itu ya. Jadi posisi ijtima ini posisi yang menentukan. Dan disitulah perdebatan terjadi di kalangan ahli hisab ru'yat muslim. Ada yang menerima ini sebagai awal bulan, ada yang belum menerima. Yang belum menerima itu karena berpangkal pada hadis sumul ru'yatihi tadi itu. Gitu loh ya. Nah, jadi ketika di sini ini adalah posisi yang namanya konjungsi interior. Ya, atau ijtima. Ini. Jadi itu, ya. Nah, ini tadi ya gambarnya, gambar tadi kelebihan ternyata. Nah, Ibu dan Bapak, ini yang namanya posisi konjungsi. Jadi kalau dilihat dari pinggir, ya, ini membentuk sudut. Ini dilihat dari sini. Tapi kalau dilihat dari atas sana, dari sana ke bawah, maka gambarnya akan seperti ini. Nah, ini. Jadi ini seolah-olah satu garis. Nah, ini yang namanya posisi konjungsi. Jadi bumi, bulan dan matahari itu satu garis. Gitu loh ya. Nah, secara astronomi ini nanti ini disebut posisi nyumun. Karena ini bergerak ke sini gini. Begitu kemudian lewat garis ini disebut nyumun. Tapi oleh orang Islam tidak serta-merta diterima senyuman. Sekali lagi karena ada hadis sumu li ru'yatihi. Itu loh ya. Itu. Sebenarnya secara substansial itu memang nyumun ini. Itu loh ya. Nyumun itu nanti terkait dengan istilahnya bulan sabit macam apa, gitu ya. Nah, ketika bulan ini mengitari penuh 360 derajat, ya, mengitari bumi itu satu lingkaran penuh dalam sebesar 360 derajat. Ya. Posisi bumi ini sudah pindah. Sehingga ketika penuh ini posisi bulan di sini. Nah, ketika posisi bulan di sini itu tidak lagi satu garis. Tidak lagi satu garis yang menghubungkan bumi dan matahari. Nah, ketika menempuh satu lingkaran penuh ini yang disebut satu bulan sideris. Ya. Rentangnya adalah 27/3 hari. Dan butuh waktu 2/6 hari lagi untuk sampai pada posisi satu garis lagi. Posisi konjungsi lagi. Gitu loh ya. Nah, itu total harinya 29,5 hari. Oh iya. Maaf bapak-bapak dan ibu-ibu, siapa yang parkir mobil di sekolahan tolong dikeluarkan karena mau dikunci. Terima kasih. Mobil yang di sekolahan keluarkan dulu, mau dikunci. Baik, kita lanjutkan. Jadi ketika kembali ke satu garis ini sebenarnya dari sisi sudut itu sudah lebih dari 360 derajat, gitu loh ya. Nah, untuk posisi kembali ke satu garis itu rata-rata itu 29,5 hari. Nah, itulah sebabnya usia bulan Komariah itu 29 dan 30. Karena rata-ratanya adalah 29,5 hari. Gitu loh ya. Nah, ini. Jadi posisi inilah nanti yang kita hitung. Posisi konjungsi ini. Itu. Jadi semua ahli
hisab, ahli falak sepakat untuk menentukan awal bulan harus diketahui dulu posisi konjungsi, posisi ijtima. Yaitu adalah posisi ketika bumi, bulan, dan matahari ini satu garis astronomis, bukan satu garis lurus gitu ya. Karena ini tadi dilihat dari atas. Kalau dilihat dari samping itu membentuk sudut. Gitu loh ya. Coba kalau satu garis lurus itu terjadi gerhana matahari total. Ya. Nah ini. Nah, jadi apa? Ini yang namanya batas yang menjadi perdebatan di kalangan ahli falak. Ada yang menerima sebagai langsung bulan, ada yang masih harus memenuhi syarat ini, gitu ya. Karena apa? Karena sekali lagi ada hadis sumu li ruyatihi. Itu. Ya. Sehingga kemudian harus memenuhi syarat keterlihatan dari bumi. Nah, itu ya. Nah, jadi itu konsepnya. Jadi Ibu dan Bapak kalau misalkan ada pertanyaan langsung aja ya. Saya dipotong aja. Nggak usah nunggu selesai. Supaya masanya langsung clear. Ya. Nah, jadi sekarang gini Bu, soal manazil. Ya, soal manazil itu sebenarnya apa sih sesungguhnya? Tolong perhatikan Ibu dan Bapak. Ya. Jadi bagian bulan yang kena sinar matahari itu ini. A, B, C, P, A ini. Jadi setiap saat separuh bagian bulan itu pasti kena sinar matahari. Pasti itu. Setiap saat. Tetapi yang menghadap bumi itu berubah-ubah. Ini buminya. Itu loh ya. Misalkan ini, ketika posisi di sini. Ini gelap. Oh. Ya. Ini bagian yang terang. Jadi bagian yang menghadap bumi itu hanya bagian ini. Hanya bagian B, P, D, C, B ini. Ya, karena buminya di sini, seret, tegak. Ini sejajar ini, sejajar. Nah, jadi bagian terang ini tidak menghadap bumi. Jadi tidak kelihatan. Kemudian bagian gelap ini menghadap bumi. Juga tidak kelihatan. Karena gelap. Jadi yang menghadap bumi cuma ini. C, P, B ini kecil. Gitu loh ya. Nah, bagian ini nanti kalau kemudian kita rumuskan matematiknya ini secara geometri, maka akan kita dapatkan hubungan yang sederhana ini. 1 tambah kosinus ini, kosinus matahari bulan bumi, MBB matahari bulan bumi, ya. Ini sudutnya. Nah, besarnya itu nanti rasionya ini. Jadi kalau misalkan seluruh bagian itu menghadap bumi, berarti rasionya 1. Itu namanya bulan purnama. Ya, contohnya ini, posisi ini. Ya, posisi ini. Nah, ini buminya di sini. Tadi sudut matahari, bulan, bumi, berarti pi-nya 0. Pi-nya 0, ya kosinus 0 itu 1. 1 tambah 1, 2 per 2 sama dengan 1. Berarti artinya apa? Jadi 100%. 100% bagian bulan kena sinar matahari itu menghadap bumi. Itu loh maksudnya. Dan itu disebut bulan purnama. Itu. Ya. Jadi ini loh ya. Ini. Ya. Jadi ini bagian ini. Jadi bagian yang kena sinar matahari ini menghadap bumi karena buminya di sini. Makanya ini 1. 1 itu 100%. Berarti sekali lagi, seluruh permukaan bulan yang kena sinar matahari itu menghadap bumi. Itu namanya full moon atau bulan purnama. Itu loh ya. Bumi berada di antara bulan dan matahari. Ini. Sebaliknya, ya, ketika posisi ini, jadi sudutnya kan sudut matahari, bulan, bumi. Berarti sudutnya di 180. Kalau sudutnya 180, kosinus 180 itu adalah negatif 1. Jadi 1 ditambah negatif 1 itu 0. Ya, per 2, 0.
Berarti tidak ada bagian bulan yang kena sinar matahari itu menghadap bumi. Karena apa? Ini. Yang menghadap bumi itu bagian yang nggak kena sinar matahari ini. Bagian gelap. Nah, bagian yang menghadap matahari ke sini. Buminya di sini. Jadi membelakangi. Nah, ini yang disebut ijtima. Angkatan orang nelayan dan angkatan laut mengatakan ini bulan mati. Karena bulan itu gelap sudah. Nelayan-nelayan dimanapun tuh paham ini, betul ya? Ya, mereka akan menentukan nasibnya itu dari tanda ini, kapan kemudian mereka melaut, itu loh ya. Nah itu, ini yang disebut bulan mati. Inilah konjungsi, inilah ijtima, dan inilah sebenarnya tanda ya awal dan akhir bulan. Nah, karena awal dan akhir bulan mestinya tanda ini begitu bergeser menjadi awal bulan, tapi oleh orang Islam nggak diterima. Sekali lagi karena ada hadis sumuli ruyatihi, hilalnya belum bisa dilihat. Itu loh ya. Jadi sebenarnya Ibu dan Bapak, begitu ini sedikit bergeser dari konjungsi, maka sudut ini tidak lagi 180 derajat. Kalau tidak lagi 180 derajat, berarti besar kosinusnya itu tidak lagi minus 1. Karena tidak lagi negatif 1, maka 1 dikurangi yang tidak sama dengan 1, berarti ini tidak 0. Berarti sesungguhnya, sejatinya, hakikatnya, itu ada bagian bulan yang menghadap sinar, yang kena sinar matahari dan menghadap bumi. Itulah sebabnya kemudian astronom mengatakan titik ini, garis ini menyatakan posisi nyumun. Karena begitu sedikit bergeser, sedetik bergeser, sudah ada bagian bulan yang menghadap bumi. Jadi bagian yang kena sinar matahari menghadap bumi. Tetapi memang secara umum tidak bisa dilihat. Tetapi ada bagi bulan yang kena sinar matahari menghadap bumi. Itulah sebabnya kemudian oleh astronom disebut ini fase nyumun, bulan baru. Mana majalah The Age kemarin itu? Itu loh ya. Itu yang dimaksud nyumun itu di situ. Ini eksak. Semua astronom di muka bumi menghitung waktu yang sama tentang ini. Gitu loh ya. Bahkan koran-koran yang di kemarin ya di Edge itu ada di situ tiap hari ya datanya itu, tapi orang Islam nggak mau pakai itu ya, pakai yang tidak diketahui. Apa yang tidak diketahui? Ya ru'yat nanti, itu kan. Makanya seperti saya singgung tadi, Brisbane hari raya Jumat karena ru'yatnya gagal ya. Saya baru dapat yang call tadi itu gitu loh. Nah ini satu Australia ternyata beda. Berarti ini kan aneh. Ya. Ada satu Ramadan pada hari yang berbeda. Itu loh. Ini kalau kita berbicara kalender. Itu. Sama dengan 25 Desember terjadi pada hari Kamis dan Jumat. Itu kan aneh. Kita nggak merasa aneh karena kita nggak biasa pakai kalender Hijriah. Kita terbiasa pakai kalender Masehi gitu loh. Kalau kita biasa pakai kalender Hijriah nanti juga aneh. Itu ya. Karena satu Ramadan terjadi pada hari yang berbeda. Nah ini. Ya. Ya. Jadi itu Ibu dan Bapak. Itu ya. Nah, kalau ya posisi ijtima ini diakui sebagai awal Ramadan, sepanjang itu terjadi sebelum maghrib, ini yang disebut kriteria ijtima qoblal ghurub. Jadi konjungsi sebelum maghrib. Catat itu Bu. Karena dalam perdebatan itu yang pakai nanti gitu loh. Itu loh ya. Jadi di muka bumi ini ada kriteria ijtima qoblal ghurub. Jadi sepanjang ini terjadi sebelum maghrib, maka maghrib masuk tanggal 1. Itu loh. Libya ekstrim. Libya itu menggunakan kriteria ijtima qoblal fajar. Sepanjang ini terjadi sebelum fajar, maka pagi itu adalah 1 Ramadan. Pagi itu adalah 1 Syawal. Itu.
Itu Libya. Istima qoblal fajar. Betul ya? Nah ini, kalau istima qoblal ghurub, nanti akan kita hitung ya. Konjungsi hari ini itu terjadi tadi jam 7 untuk tanggal 7 Agustus. Nah, kalau kita menggunakan kriteria istima qoblal ghurub, berarti sekarang tanggal 1 Syawal. Karena konjungsi itu tadi terjadi tadi pagi sebelum maghrib. Itu loh ya. Jadi sepanjang istima itu terjadi, kalau maghribnya kan sekarang katakanlah 7.42. Itu ya di sini ya. Maksudnya jam 17.42 kan? Nah, sepanjang istima itu terjadi misalkan jam 5 sore. Ya. Pokoknya sebelum jam 7.42 berarti maghrib itu langsung masuk bulan baru. Karena tanggal baru itu dalam Islam mulainya itu setelah maghrib. Itu loh ya, bukan 24. Yang 24 itu kalender Masehi. Itu loh ya. Jadi, Ibu dan Bapak, ini poin penting ini. Jadi, kalau tidak ijma qoblal ghurub, ya, itu kan diterima sebagai awal bulan, pergantian bulan. Nah, kalau maghrib itu ganti hari, dan ketika maghrib itu sudah konjungsi, berarti sudah ganti bulan. Berarti ketika maghrib itu tanggal baru. Karena ganti hari dan ganti bulan gitu loh. Berarti tanggal baru, tanggal 1. Itu. Ya. Nah, di Indonesia sebenarnya bukan hanya di Indonesia ini, ya, di dunia karena Saudi juga pakai gini. Itu ada istilah kemudian wujudul hilal. Itu apalagi nanti. Ya. Lalu ada imkanur ru'yat. Nah, itu apalagi? Gitu ya. Nah sekarang yang kita perkenalkan adalah posisi konjungsi. Posisi ini cuma terjadi sekali dalam setiap bulan. Wong namanya bulannya juga 1 kok. Kalau kita nyebut sekarang jam 7 itu karena kita pakai jamnya Melbourne. Kalau pakai jamnya Bali selisih 2 jam. Pakai jamnya Jakarta selisih 3 jam. Itu aja. Tapi GMT-nya sama. Itu loh ya, universal time-nya sama. Itu. Jadi kemarin ya, ini korannya sudah dibawa ini kemarin udah dibawa di mobil itu kemarin, tertinggal di mobil waktu di surau kita ya. Di situ ada itu. Itu orang-orang yang nggak punya kepentingan dengan ibadah, mereka punya data itu. Justru kita yang nggak punya datanya. Kita yang berkepentingan, kita justru nggak punya datanya, aneh kan? Karena apa? Mengabaikan 800 ayat kauniyah. Itu. Ya. Nah, jadi itu. Nah, menariknya benar begini, Ibu Bapak ya. Nah, ini posisi konjungsi. Ini bulan mati tadi. Karena di antaranya. Nah, ya. Setelah ini sebenarnya ada bagian ini, sekecil apapun itu. Cuma secara umum tidak bisa dilihat. Nah, jadi sumber masalahnya itu adalah pada instruksi keterlihatan. Itu loh ya. Nah, menariknya Quran itu menyebut fase bulan itu cuma 2 istilah. Bulan purnama dan bulan sabit. Itu loh ya. Nah, menariknya lagi, bulan sabit disebut dengan 2 istilah. Ahillah dan Urjun Al-Qadim. Ini. Bulan purnama jelas cuma sekali, makanya disebut sekali. Bulan sabit disebut 2 kali karena memang bulan sabit itu 2 kali. Setelah konjungsi dan sebelum konjungsi. Setelah konjungsi itu awal bulan, sebelum konjungsi itu akhir bulan. Nah, karena ini siklus, akhir dan awal bulan itu mestinya ketemu kan? Sama dengan siklus hari. Akhir Selasa otomatis juga awal juga Rabu. Akhir Rabu nanti jam 24 itu juga awal kan gitu. Nah, kalau ini akhir bulan tapi kemudian ini tidak diterima sebagai awal bulan, lalu ini apa? Betul ya? Karena kita menunggu ini keterlihatan.
Nah ini, ya. Nah jadi di situ, jadi mestinya awal bulan itu bertemu di konjungsi, itu loh ya. Nah mengapa kok ini tidak diterima? Karena kita sekali lagi menggunakan perintah keterlihatan melalui ru'yat. Itu loh. Tapi orang yang menggunakan hisab tadi ada hadis yang sebagai ilat sebab dari ru'yat, yaitu keumian. Itu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi begini Bunda Mbak. Jadi bisa jadi hilal bisa jadi itu. Jadi wujudul hilal gini, wujudul hilal itu dalam bahasa Indonesianya atau bahasa Inggrisnya adalah the action of crescent. Jadi keberadaan hilal sebenarnya. Jadi hilal ini bisa jadi sudah ada. Hilal ini sudah ada gitu ya. Tetapi bisa jadi tidak kelihatan dari bumi. Ya ini oleh kelompok peruqyat ini tidak diterima sebagai awal bulan. Sesungguhnya ini sudah ada. Tapi karena tidak bisa dilihat dari bumi, maka tidak diterima sebagai awal bulan gitu loh ya. Itu. Nah, jadi contoh yang lain ini. Ini hilal ini sudah ada, ini jelas. Itu loh ya. Karena sudah tidak segaris. Tetapi menurut di sini belum tentu bisa dilihat gitu loh ya. Mendung dan lain-lain, makanya kemudian tidak diterima sebagai awal bulan. Itu yang memang letterless memahami sumul ru'yatihi apa adanya. Itu loh ya. Itu problemnya. Nah, jadi udah sekarang berkembang ini jadi persoalan astronomi, hukum, politik. Gitu loh ya. Nah, politik anggaran di sini mengemuka. Ya. Nah, ini jadi seperti itu. Ya. Nah, perbedaan di Indonesia itu perbedaan di kalangan pengguna hisab dengan ru'yat bukan, tetapi justru di kalangan pengguna hisab. Karena berbeda pada kriteria. Itu loh ya. Itu. Jadi di Indonesia itu ya perbedaan yang terjadi itu sudah diketahui sebelumnya. Makanya dalam buku saya itu Nalar Ayat-Ayat Semesta itu kan sudah saya buatkan kalender selama 10 tahun. Jadi kita tahu tahun depan kita beda lagi awal Ramadan. Selain awal Ramadan, Idul Kurban juga akan beda tahun depan itu. Tahun depannya lagi Idul Kurbannya yang beda. Tapi sampai dari sekarang beberapa tahun yang lalu sampai kata 2019 Idul Fitri sama. Jadi kita sudah tahu itu. Makanya saya usulkan kepada Kementerian Agama, umumkan saja jauh-jauh sebelumnya. Nggak usah mengaduk-aduk emosi umat yang seolah-olah pemerintah itu belum tahu. Pemerintah itu tahu beberapa tahun yang lalu bahwa Idul Fitri sekarang terjadi pada 8 Agustus. Tahu itu. Dan Ramadan juga akan dimulai oleh 10 Agustus oleh pemerintah. Pemerintah tahu sudah beberapa tahun yang lalu. Itulah. Dan pemerintah sebenarnya sudah bisa mengatakan, oh kita akan berbeda dari Muhammadiyah. Bukan mungkin berbeda, pasti berbeda. Itu loh ya. Nah ini makanya yang saya tuntut dari pemerintah itu ya, waktu di TV One itu adalah keterbukaan pemerintah, kejujuran pemerintah. Bukan pura-pura tidak tahu, seolah-olah masih nunggu ru'yat. Tidak. Itu yang terjadi. Nah, itu loh ya. Karena kalau misalnya ru'yat pun, kalau berhasil di ru'yat karena kriterianya di bawah dari hasil hitungannya di bawah kriteria itu tetap ditolak, pasti ditolak. Betul ya? Pasti ditolak. Jadi sistem hisab dan kemudian kriteria tinggi hilal. Nah, ini. Gitu loh ya. Jadi Muhammadiyah itu menggunakan wujudul hilal. Pemerintah itu nanti dengan kriteria visibilitas 2 derajat. Itu apa maksudnya nanti saya jelaskan. Ya. Ya nggak tahu kok tanya saya bukan bagian dari pemerintah. Itu loh ya. Nah, itu. Iya. Nah, nanti kalau saya jawab itu, wah itu interpretasi Anda gitu kan, pemerintahnya marah dong. Saya bukan orang Departemen Agama, jadi
nggak tahu itu, gitu kan, ya, gitu kan, gitu, itu loh. Jadi kalau saya umumkan aja jauh-jauh sebelumnya. Makanya saya umumkan sudah di buku itu. Jadi supaya apa? Yang mau katakanlah ya seperti puasa kemarin misalkan libur, yang mau puasa 9 Juli silakan beli tiket Jakarta Surabaya kereta api Argo Wilis apa itu tanggal sekian. Yang puasa tanggal sekian beri tiket kereta tanggal sekian, selesai. Masyarakat nggak akan bertengkar. Tapi karena kesannya itu serius amat gitu ya. Itu jadi yang saya salahkan pemerintah. Itu loh. Iya betul. Betul. Itu yang saya inginkan juga Pak kepada pemerintah. Dan itu saya sampaikan Pak kemarin Pak di TV One Pak. Di depan Wakil Menteri Agama Pak. Itu dah. Makanya perlu diisi sidang isbat itu untuk apa? Karena pemerintah akan tahu kok. Pemerintah tahu akan tanggal 10. Gitu loh ya. Itu. Jadi seperti itu. Itu loh ya. Nah, jadi begini. Jadi sebenarnya begini loh ya. Imkanur Ruqyat ya. Itu ketinggi hilal, nanti kita tahu apa itu yang dimaksud tinggi hilal. Ya. Nah, jadi ada dua mainstream kalau di Indonesia itu Bu ya, hisab. Hisab kriteria Imkanur Ruqyat dan hisab kriteria wujudul hilal. Kalau kriteria Imkanur Ruqyat, tinggi hilalnya itu derajat Bu. Macam-macam. Malaysia, Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura itu 2 derajat. Lalu negara-negara lain ini Bu ya. Mesir 4, Jordan 6, Turki 7. Jadi ternyata visibilitas itu enggak sama. Dulu saya ikut ini Pak, ketika masih di Jepang ikut menyalahkan Muhammadiyah juga. Oh Muhammadiyah itu enggak astronomis. Tapi setelah pulang saya ikuti, loh ternyata kriteria itu enggak sama. Macam-macam ternyata. Loh kalau begitu ini sembarangan dong. Maksudnya sembarangan itu dari prinsip ilmiah gitu ya. Ini bukan sesuatu yang berangkat dari first principle. Tapi ini arbitrary parameter gitu loh. Nah ini. Ya. Nah itu Muhammadiyah Pak, itu wujudul hilal gitu loh Pak. Pemerintah nggak mau itu. Ya. Jadi, nah wujudul hilal itu sebenarnya kondisi khusus dari ini. 0 derajat. Nah nanti apa artinya 0 derajat, 2 derajat itu saya terangkan. Tapi inilah yang menyebabkan perbedaan. Jadi perbedaan itu terjadi, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau tinggi hilal itu positif dan kurang dari 2. Jadi sekali lagi, perbedaan itu terjadi kalau menurut hisab, tinggi hilal itu positif, tetapi kurang dari 2. Kurang dari 2 derajat. Seperti kemarin itu, ya awal Ramadan, jadi 8 Juli itu tingginya hanya sekitar setengah derajat. Karena setengah derajat, Muhammadiyah yang wujudul hilal itu sudah positif, masuk bulan baru. Pemerintah minta 2 derajat, kurang dari 2 derajat, maka besoknya digenapkan. Nah, hitung-hitungan ini semua sudah sama, persis sama, NU sama, Muhammadiyah sama. Yang berbeda itu pada kriterianya. Jadi pemerintah itu sebenarnya sudah tahu. Kalau sidang isbat 8 Juli itu akan menetapkan awal Ramadan itu 10 Juli. Akan tahu. Sudah tahu. Gitu loh. Makanya yang saya pertanyakan kenapa tidak diumumkan dari awal? Dan beritahu dong yang meruqyat itu supaya nggak usah ruqyat. Toh nanti akan ditolak kesaksiannya. Itu loh. Terus untuk apa dong kalau begitu? Wong siapa ditolak kok kesaksiannya? Gitu loh. Ya, yang saya tekankan pada waktu itu perlu dibuat redefinisi ini. Karena dulu sidang isbat itu kan menampung kesaksian ruqyat. Kalau sudah ada ruqyat ya sudah, jalan. Gitu loh. Nah, sekarang ini
semua sudah praktis menggunakan hisab, tetapi berbeda ini. Nah, imkan ru'yat itu artinya ya, kalau kurang dari 2 derajat itu pasti ditolak. Itu loh ya. Jadi tidak mungkin bisa diru'yat. Itu maksudnya. Ya. Nah, itu. Itu juga pertanyaan. Itu loh ya. Itu kalau ditanyakan kepada ahli falak, semua ahli falak di Indonesia nggak akan bisa jawab. Itu kesepakatan, perjanjian. Makanya April 2012 atau 2011 kemarin tuh pertemuan di ujung pandang mau menaikkan tuh 4 derajat. Tapi ditolak oleh ormas-ormas Islam karena 2 derajat saja sudah banyak berbeda. Apalagi 4 derajat. Itu loh ya. Yang mendukung yang saya tahu itu hanya satu ormas, Persatuan Islam. Ya. Tempatnya Pak Thomas barangkali itu. Itu loh. Ya, yang lainnya lah. Itu. Karena itu nanti akan lebih banyak lagi perbedaan. Ya. Dengan Saudi juga akan lebih banyak lagi perbedaan. Itu. Makanya saya sering guyon. Karena keputusan itu dibuat tahun 98 di Mataram. Nah, 98 Orde Baru masih berkuasa. Nah, Orde Baru itu partainya Golkar, itu nomor 2. Lalu motonya juga 2 anak cukup. Ya. Laki perempuan sama aja. Lalu bapak-bapak 2 istri cukup, gitu kan. Janda atau gadis sama aja, gitu kan. Nah, itu. Jadi hanya 2 pakai untuk kerja. Ini saya guyonan kalau dalam pelatihan, kan saya instruktur deh. Sering ditanya gitu juga nggak tahu nih gimana aja. Karang-karang aja udah ya. Supaya nggak ngantuk gitu kan. Ya jelas juga itu bukan kriteria akademik gitu lah, itu kesepakatan. Ya, itu kesepakatan saja, nggak jelas itu gitu ya, bukan dari apa namanya observasi. Nah itu maunya itu dari observasi. Tapi kalau pun observasi yang jadi masalah ini loh, ternyata macam-macam juga. Oh iya, kesepakatan yang atas nama hasil observasi empiris lah. Setelah di apa namanya regresikan gitu ya, kurvanya itu diambil, ambil 7, 6, pada akhirnya begitu. Dalam bahasa akademiknya begitulah ya. Nah, jadi itu ya. Nah, jadi positif itu begini Pak, Bu. Ini positif. Jadi ngukurnya kan selalu pas maghrib. Maghrib itu adalah posisi bulan matahari terbenam. Maksudnya matahari terbenam itu kalau piringan atasnya itu menyentuh, kalau kita ngamatinya di pantai itu berarti di air laut. Kalau masih ada permukaannya metungul itu apa? Nongol gitu ya. Itu namanya belum terbenam gitu loh ya. Jadi namanya maghrib itu kalau permukaan atasnya bukan apa? Apa namanya? Kena air laut, ufuk, horizon. Gitu loh ya. Itu namanya maghrib. Nah, kalau hilal ini positif, gitu loh ya. Karena di atas ufuk. Ini namanya positif. Jadi kalau 2 derajat ya diukur dari sini. 2 derajat, gitu loh. Maksudnya tuh begitu. Gitu ya. Ya. Nah, ini. Nah, jadi kriteria pemerintah begitu. Nah, itu 2 derajat itu terkait dengan apa, Bu? Gitu ya. Misalnya begini. Jadi bumi kita ini 360 derajat, muternya itu 24 jam kan? Ya. Seharusnya saya dibantu papan ini ya, supaya ibu-ibu bayangkannya nggak susah-susah. Jadi 360 derajat itu identik atau setara dengan 24 jam. Maka 1 jam setara dengan 15 derajat. Sehingga ya Pak, dihapus dulu, terus ini sudah ada spidolnya. Menghapusnya mana Pak? Tolong dihapuskan dulu Pak. Supaya nggak terlalu susah membayang-bayangkannya Pak ya. Karena ini bukan ilmu bayangan. Ini bukan gerakan tendangan bayangan dari Wong Fai Hung. Ya. Seperti itu. Nah,
Ya. Jadi ya. Jadi bumi itu kan bunder. Itu 360 derajat, Bu ya. Itu muter 24 jam kan? Gitu loh ya. Jadi sekali rotasi kan 24 jam kita sehari semalam. Itu kan rotasi bumi sebenarnya. Jadi berarti 1 jam ya. Itu identik dengan 15 derajat. Gitu loh ya. Nah, berarti 1 derajat itu berapa? Ini dibagi kan? Bagi 60 kan? 60 bagi ini kan? 4 menit. Gitu loh ya. Nah, sekarang arti 2 derajat itu apa? Gini, Bu, Bapak. Ya. Ya. Jadi, kalau misalkan maghrib kita itu misalkan ya, maghrib kita itu sekarang ini jam 17.42. Ya. 17.42. Nah, maka waktu hilal seandainya bisa dilihat itu hanya terjadi pada jam 17.42 sampai jam 17.50. Iya, kalau tinggi hilal itu 2 derajat. Itu loh maksudnya. Jadi, kalau kemudian ada orang mengaku melihat hilal, lalu kita tanya, jam berapa kamu melihat? Jam 6.15, pasti dia agak miring, Bu. Ya. Dia berdusta itu. Jelas itu berdusta. Gitu loh ya. Itu maksudnya. Gitu loh ya. Jadi nggak bisa kita kemudian insya Allah Allah mengendaki, itu melecehkan Tuhan. Berarti nganggap Tuhan mencela-mencela. Itu loh ya. Ini kita harus paham ini logika seperti ini. Akibat kita nggak paham logika ini seringkali kita kemudian lari pada insya Allah. Itu loh. Padahal insya Allahnya ngawur. Out of context itu. Ya. Makanya dunia Islam banyak melesetnya karena terlalu sering melecehkan Tuhan. Ya. Itu. Ya. Dan off of the mind. Jadi nggak pakai otak sebenarnya, pakai dengkul. Itu. Jadi seperti itu. Ya. Jadi itu maksudnya. Gitu loh. Jadi seandainya bisa dilihat, tapi secara umum nggak bisa dilihat. Karena rendah. Ya, kalau dengan mata telanjang kalau di Indonesia harusnya 9 derajat, begitu kata para astronom. Ya. Ya enggak apa-apa. Bisa saja. Ya. Iya, sekaligus lah mereka. Iyalah, pokoknya gitu, apalah itu kan. Itu. Jadi gitu. Nah, ini positif, Bu. Ya. Sudah punya gambaran ya, ini yang dimaksud tinggi hilal sekian tuh ya. Ini penting ini. Karena saya itu, Bu ya. Karena saya itu kan instruktur falak. Sering, Bu, digugat. Ya. Ternyata begitu saya tanya, dia nggak paham persoalan sebenarnya. Menjengkelkan betul. Iya. Itu loh ya. Jadi suatu ketika, Bu ya, suatu hari saya pernah ada mahasiswa tuh nelpon, pengen ketemu saya, konsultasi tesis S2-nya falak di IAIN Semarang. Itu tesis S2, Bu. Karena dia mau konsultasi, ya saya izinkan. Datanglah ke kampus saya, Bu. Tanya-tanya, ujung-ujungnya berdebat. Sebentar gitu. Kamu ini persoalan sinus kosinus nggak paham. Jangan mendebat saya. Oh, Pak, gini. Udahlah, kamu kalau mau berdebat, coba kamu datang sekarang ke rumah saya. Di situ ada anak saya SMP, nggak sekolah. Kamu konsultasi dulu dengan anak saya SMP, baru kamu debat saya. Saya saking jengkelnya itu. Arek, Mas S2 ini sinus kosinus lu nggak entos. Kan jengkel itu saya. Udah nggak entos, debat lagi itu kan. Kan nggak punya etika akademik kalau begini nih. Itu loh ya. Itu. Jadi memang banyak sekali orang berdebat tentang apa? Hisab ru'yat, tapi blank sebenarnya.
dalil yo setengah-setengah inget, astronominya blank, wes gak karu-karuan akhirnya, ruame akhirnya. Itu. Jadi sama dengan apa? Falsafah 7 orang buta mendiskusikan gajah itu kan, gitu loh. Ayo dewe-dewe, sing siji koyo gedek, sing siji koyo bumbung dan lain-lain, dan akhirnya gak pernah ketemu. Nah, jadi setelah saya jelaskan begini, saya harap ibu-ibu, bapak-bapak sudah mulai clear. Apa sih masalahnya? Nah, gitu. Ya. Ini maghrib ya. 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 Oh, bukan, nggak mungkin kelihatan, Pak, bulan secara umum. Jadi bulan itu yang kelihatan selalu fase bulan. Dan fase bulan itu terkait dengan posisi bulan. Itu loh seperti tadi, ya. Gambar yang tadi itu ya, mana itu? Balik lagi ke sini ya. Nah, ini, Pak. Yang kelihatan itu bukan bulan bundernya, Pak. Tapi bagian-bagian ini dok kan? Ini bulan purnama kelihatan di sini. Ini gitu. Bulan itu yang kelihatan hanya bagian itunya saja. Dan ketika bulan menampakkan seperti ini terkait dengan posisi yang sudah fix. Makanya ini disebut manazil. Manazil itu teridentifikasi oleh kita di bumi itu dalam bentuk fase bulan. Itu loh. Loh lah ya itu tadi Pak, itu bergantung kepada apa namanya? Bergantung kepada makin apa? Jarak dari posisi konjungsi itu. Oh bukan. Kalau bulan baru tadi itu nyumun, begitu geser ini nyumun. Itu astronom. Terus kita sepanjang itu bisa kelihatan nyumun. Kalau belum kelihatan sebesar apapun bukan nyumun. Makanya menurut ru'yat bisa saja tanggal 1 itu sebenarnya tanggal 3. Kalau mau konsisten dengan ru'yat. Itu loh ya. Iya, nunggu kelihatan kan? Itu loh. Bisa jadi sudah tanggal 2, bisa jadi sudah tanggal 3. Itu loh. Nah, itu loh ya. Itu. Jadi kalau ru'yat udah enggak pakai itu, Pak. Yang penting bisa kelihatan. Sepanjang nggak kelihatan, setebal apapun gitu. Oh enggak. Kemudian kan pada prinsipnya nanti ditentukan pada tanggal 29. Gitu loh ya. Jadi hitung-hitungannya begitu. Jadi ya kembali ke sini. Jadi itu ini positif. Nah, kalau negatif tuh ini juga masih positif seperti tadi ya. Positif. Nah, ini negatif nih. Karena ini sudah negatif. Karena piringan bawah bulannya itu masuk. Kalau 0 itu berarti di sini. Nah, 0 itu di sini. Jadi kalau 0 itu gini, jadi ini matahari ya. Nah, ini bulan. Nah, ini 0 gitu loh ya. Nah, wujudul hilal itu sebenarnya ini, pokoknya yang penting sudah di atas ini gitu loh. Jadi ketika maghrib posisi bulan itu tidak masuk di sini gitu loh ya. Tidak masuk pada horizon. Itu berarti sudah wujud. Ada. Enggak peduli bisa dilihat atau tidak. Itu loh ya. Itu wujud. Nah, itu. Kenapa? Sudah awal bulan. Itu sekali lagi semua pakai hisab. Kita tahunya ini semua dari hisab, hitung-hitungan. Yang pada zaman Nabi dulu belum ada yang bisa hitung, gitu loh. Ini harus saya tekankan. Karena hadis ini yang jarang diangkat oleh para penganut ru'yat. Alasan bahwa Rasul meru'yat itu yang enggak pernah. Inna ummatun umyatun la naksub wa la nasub asharu kadza wa kadza, itu yang enggak pernah diungkap. Sehingga seolah-olah dalilnya itu hanya sumuluriyati. Itu loh ya. Padahal itu ada ilat. Kenapa kok Rasul meru'yat? Nah, kalau sudah enggak umi gimana? Saya bayangkan suruh hisab. Apa yang dihisab? Konjungsi jelas itu, universal itu.
Itu loh ya. Itu konjungsi. Nah itu. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kalau kriteria imkan ru'yat 2 derajat tadi itu maksudnya ketinggian minimum yang diakui sebagai awal bulan itu 2 derajat. Negara lain tadi ada 4 derajat, ada 7 derajat, ada 6 derajat, macam-macam. Wujudul hilal yang diwakili oleh Muhammadiyah itu 0 derajat. Yang penting gini. Nah, itu loh ya. Ya. Itu. Ya, meskipun ada sedikit masalah di konsepnya Muhammadiyah karena Muhammadiyah mendefinisikan yang seperti itu. Ya, yang seperti ini dimunculkan makanya saya penasaran ini, saya dapat informasi dari senior saya di jurusan saya. Jadi dia dulu memang masternya juga di Australia, dia mantan Akdibud, mantan Irjen, mantan rektor ETS, ya sudah senior, sudah pensiun. Beliau cerita di buku-buku seperti di majalah-majalah seperti jadwal kereta api itu ada halaman yang di situ ada data-data astronomi, posisi matahari terbenam tiap hari gitu ya, terbenam jam sekian, lalu posisi bulan di sini. Nah, beliau itu dari dulu menentukan awal puasa dan awal Syawal itu independen sudah, hanya melihat data di majalah-majalah itu. Jadi sepanjang matahari terbenam lebih dulu, beliau sudah mengawali puasa, mengawali Syawal, itu loh ya. Jadi sudah nggak bergantung lagi pada ahli hisab maupun ahli ru'yat. Itu loh ya. Dan itu ide yang bagus sebenarnya. Itu loh ya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, jadi prinsipnya begini menentukan awal bulan itu. Jadi ditentukan pada tanggal ke-29. Ya. 29. Jadi tentukan konjungsi pada hari ke-29. Itu. Nah, mohon maaf karena saya puasa mulai 9 Juli, tanggal 29 saya itu kemarin. Makanya saya Melbourne mau menetapkan kapanpun saya besok selesai puasa. Karena kalau saya besok puasa berarti saya puasa 31 hari. Enggak ada itu sunnahnya. Nah itu. Nah, kok ternyata berakhir besok juga gitu kan di sini. Jadi menurut saya itu 29 itu kemarin. Oh, ternyata belum konjungsi, berarti harus istikmal bagi kami. Itu loh ya. Jadi tanggal 30 tadi itu bagi kami adalah hasil dari istikmal. Itu. Ya, karena maghrib kemarin itu belum konjungsi. Konjungsinya baru tadi pagi. Makanya kemudian maghrib kemarin itu kami istikmalkan gitu. Jadi istima itu dilakukan pada hari ke-29 setiap bulan. Lalu tentukan maghribnya jam berapa. Nah, kalau istima itu terjadi setelah maghrib, otomatis kalau di Indonesia ya sepakat besok mesti tanggal 30. Enggak kan ada perbedaan. Betul ya. Sidang isbat akan menghasilkan sesuatu yang salah. Itu. Tapi kalau sebelum maghrib, maka lihat dulu. Kalau sebelum maghrib itu lihat dulu. Ya, posisi bulan di mana ketika maghrib. Nah, maka akan diperoleh tabel ini. Ya. Jadi kalau istima terjadi setelah maghrib, maka sepakat tanggal 1-nya lusa. Tapi kalau sebelum maghrib, kalau negatif ya, tadi berarti permukaan ininya sudah masuk, juga sepakat tunda. Tapi kalau positif ada 2 kasus. Positif lebih besar dari 2 atau kurang. Kalau lebih besar dari 2 sepakat besok tanggal baru. Tapi kalau kurang dari 2 baru terjadi perbedaan. Ramadan tahun depan itu juga akan ada perbedaan. Kenapa? Kurang dari 2. Kita sudah tahu jauh sebelumnya, gitu loh. Nah, itu. Dan kalau pada hitung-hitungan menunjukkan tinggi segitu, kemudian nanti orang mengaku meruqyat, pasti ditolak. Itu loh ya. Itu. Ya, ini yang terjadi di negara kita, gitu loh ya. Supaya kita clear semua.
Betul ya. Seluk beluk hisab ru'yat dan sidang isbat. Nah, ini kemarin ya 7 Agustus ini Brisbane kan, kemarin saya di Brisbane. Hitung-hitung di Brisbane ketika pelatihan. 3 derajat 55. Betul ya. Jadi seandainya bisa dilihat, ini bisa dilihat sekitar 16 menit dari jam ini. Ya. 16 menit. Jadi 17.23 sampai 17.39. Seandainya itu bisa dilihat. Nah, jadi itu Ibu dan Bapak ya yang katakanlah kita kita hitung ya. Masih banyak pengertian lain ini ya, di buku sudah saya tampilkan data-data kapan kita akan tahun depan ini Ramadan, Idul Kurban beda. Tahun depannya lagi 2015 Idul Kurban beda. Tapi Idul Fitri sama terus. Jadi tenang aja karena tiket untuk lebaran sama. Idul Fitri sama sampai 2019 di Indonesia. Ramadan tahun depan beda. 2015 Idul Kurbannya aja beda. Ramadan sama, udah ini aja beda. Sama-sama. Kita tahu. Jadi nggak usah sibuk-sibuk, nggak usah repot-repot. Itu loh ya. Oh iya, iya. Ya. Bukan pemerintah yang sama. Karena Muhammadiyah sudah mengumumkan jauh sebelumnya. Ini tuh loh. Ya, jadi pemerintah yang sama dengan Muhammadiyah untuk hari raya ini. Karena Muhammadiyah kan sudah mengumumkan jauh sebelumnya. Pemerintah yang baru mengumumkan, oh ternyata pemerintah sama dengan Muhammadiyah gitu kan. Itu loh. Itu. Itu loh. Ya, itu biarkan orang lain mengatakan. Jadi seperti problemnya. Ya. Nah, setelah itu kita menghitung. Kita bisa menghitung. Ya. Nah, jadi begitu. Nah, tentang ininya. Nah, hari raya macam-macam ini kan. Ini 89. Ya, 89. Jadi yang berbeda itu bukan hanya Indonesia, Bu. Ini Qatar, Saudi Arabia, Jordan, Maroko, Mesir, Pakistan, Oman, India, berbeda ini. 89. 2007 heboh lagi, ada 4 hari raya. Dan hebatnya Indonesia ikut semua. Wah, seru. Paling toleran Indonesia, 4 hari raya ada semua. Hebat tuh. Jadi kita ini negara paling hebat. 4 hari lebaran kita ikuti semua. Gitu ya. 2007. Betul ya. Tapi tahun ini Australia kan beda juga ternyata ya. Itu. Melbourne besok. Saya tadi dapat info dari Brisbane lusa Jumat. Betul ya. Itu. Seperti itu. Nah, ya. Jadi perbedaan. Nah, naiknya lagi, nah ini ya. Ini tahun 2000 berapa ini? 2007. Ya. Nah, ini Muhammadiyah, ini positif. Enggak masalah ini sudah wujudul hilal, tapi ini negatif, belum wujud. Tapi kemudian dipakai prinsip matlak wilayatul hukmi. Jadi ini adalah daerah satu kesatuan hukum. Karena sebelah barat sudah masuk, ya, maka yang timur ikut masuk. Jadi bukan yang masuk ikut tidak masuk, itu bukan. Tapi yang tidak masuk ikut masuk. Jadi filosofinya kalau kereta api dikatakan masuk stasiun itu karena log-lognya itu sudah masuk stasiun. Demikian juga kalau kita balapan lari itu kan kaki kita sudah garis finish, bukan ini. Demikian juga kalau ini Bu, orang yang keramas itu karena ujungnya sudah masuk. Jadi tidak harus semua masuk, itu sudah keramas wajib. Itu ya. Yang nggak paham itu yang belum dewasa gitu. Saya biarkan lah itu ya. Jadi baru ujungnya menyentuh itu udah keramas wajib itu ya. Itu dikatakan masuk. Nah, itu ya nalarnya seperti itu. Jadi matlak wilayatul hukmi. Itu ya. Jadi wilayah satu kesatuan hukum. Itu. Nah, kemarin pun bukan begitu. Waktu waktu Ramadan itu. Jadi sebenarnya yang positif di sini aja, Pak. Di sini set gitu kan. Sini masih negatif. Itu. Lalu ditarik ke yang positif. Ya. Nah,
ini kan sebenarnya kuncinya ujungnya pada kesepakatan. Ya toh? Karena kebenaran mutlak jadi nggak tercapai di sini. Makanya satu Ramadan universal juga akan kita dapatkan kalau kita ada kesepakatan. Dan apapun kriterianya, karena tidak mungkin kriteria tunggal. Gitu loh. Jadi paradigmanya itu harus diubah. Sekarang harus satu tanggal 1. Misalkan tetapkan acuannya Mekah, misalkan. Bisa. Itu loh ya. Nah, maka sekarang diperlukan keterbukaan. Kalau yang menurut saya ya ahli fikih. Sekarang ahli fikih bagaimana supaya tidak ini menjadi persoalan yang lokal, tidak menjadi persoalan ibadah yang personal, tapi ini merupakan sistem kalender. Gitu loh ya. Sistem kalender. Nah, seperti itu. Ya, jadi jadi harus ke sini. Ya, kalau enggak ini tadi orang sudah pergi ke bulan, sementara kita belum pernah sepakat tentang posisi bulan. Harus ngintip gitu kan, hujan-hujan ngintip gitu kan. Ya enggak ketemu lah. Bulannya sembunyi lah di balik awan. Sembunyi. Ya, mengejek kita. Intip juga dong gitu kan. Nah, yang menarik Amerika Utara. Amerika Utara dulu, komunitas muslim di Amerika Utara secara konsisten tiap bulan ruqyat. Jadi mestinya ruqyat itu tiap bulan. Mengapa? Karena ada puasa sunnah tanggal 13, 14, 15. Kapan dong tanggal 1-nya? Kalau mau meruqyat, ya ruqyat terus. Jangan pas Ramadan tok. Sebab kalau enggak, kalau kita bertanya, loh bulan yang lain dari mana taunya? Dari mana taunya kalau ini tanggal 1 kalau Anda enggak meruqyat? Gitu loh. Kalau ketinggi sekian, loh kenapa kalau yang bulan Ramadan Anda enggak pakai tinggi sekian? Kok pakai ruqyat sementara bulan yang lain pakai ruqyat? Kan inkonsistensi. Lagi-lagi ini menyangkut cara berpikir muslim yang selama ini memang cenderung discontinue. Gitu loh ya. Nah itu. Karena kita ada itu puasa sunnah tanggal 13, 14, 15. Kalau Senin Kemis kan jelas itu. Udah nggak perlu kalender Komariah kan? Kemis sudah. Gitu ya. Ada. Nah, Amerika Utara itu meruqyat tiap bulan. Sampai kemudian karena di mereka itu ada 300 orang lebih Pak kerja di Boeing. Kemudian mereka usul, Tuan, kami minta jadwal libur dong pada waktu celebrating Idul Fitri gitu. Oh oke. Sebagian dengan demokrasi mengizinkan. Kapan? Bentar dulu, kami harus meruqyat. Oh nggak bisa, perusahaan nggak bisa dibuat seperti itu. Tentukan jauh sebelumnya. Akhirnya diputuskan tanggal sekian. Karena diperkirakan ketika meruqyat itu nanti berhasil. Dilalah nggak berhasil. Jadi pas besok libur nggak jadi Idul Fitri. Idul Fitrinya lusa ketika nggak libur. Maka kemudian keluar dekret. Isna meninggalkan ruqyat. Kemudian beralih ke hisab. Langsung digempur oleh dunia internasional. Ya, bid'ah intinya itu. Karena tidak ada pada zaman Nabi, gitu kan? Nah, itu. Nah, kemudian ini agak toleran mengambil rujukan Mekah sebagai basis acuannya itu. Nah, itu. Jadi itu yang pernah terjadi. Ya. Jadi demikian Ibu dan Bapak, ya. Ini selebihnya persoalan-persoalan. Nah gini, sekarang persoalan hilal. Jadi hilal itu, gini ya, Ibu ya. Jadi ini bergeser. Kalau bergeser, maka bagian yang kena sinar matahari menghadap bumi itu bagian yang ini. Jadi nanti akan kelihatan terlentang, gitu kan? Terlentang, ya. Jadi akan begini, Bu. Nah, terlentang. Gitu loh. Suatu hari, ya, di Jakarta ada peruqyat. Itu kiai, Bu. Ya, menurut hitung-hitungan astronomi itu nggak mungkin dilihat. Tapi kiai itu dengan yakinnya, itu dengan menyatakan berhasil. Kemudian astronom dari ITB, Dr. Muji itu datang ke kiai, lalu nanya, Kiai, tolong, kiai kan berhasil beruqyat deh. Tolong tadi digambarkan hilalnya. Maka kiai itu dengan percaya diri, Bu, menggambarkan hilal itu begini, Bu.
Nah, siapapun yang menggambarkan hilal seperti itu boleh dibawa ke rumah sakit jiwa, Pak. Itu ya. Karena nggak mungkin ada hilal seperti ini. Itu ya. Jadi oleh astronominya itu, wadah jelas ngawur ini kiai ini. Ya, tapi nggak dibilang ngawur karena namanya kiai nanti tersinggung. Nah, itu loh ya. Hilal itu selalu gini. Jadi agak miring, telentang, miring. Nggak mungkin begini. Never. Jadi kalau ada orang mengaku berhasil meru'yah kemudian menggambarkan hilalnya begini, dusta. Pastikan itu dusta besar. Itu ya. Entah karena kejahilannya atau karena kesengajaannya, tapi intinya dusta. Nah itu. Ya. Loh, kalau apa? Ini kan awal bulan. Loh, kalau akhir bulan kan tertelungkup toh? Karena sebelum menyentuh ke sini, kan gitu. Iya. Kalau dari sini memang terlentang, tapi lihat ya. Ketika di sini, Bu, orangnya yang melihat itu orang yang di sini. Bukan orang yang di sini. Gitu loh ya. Jadi kalau orang sini tadi ini sebagai barat, yang di sini sebagai timur. Gitu loh ya. Jadi perhatikan gambar ini. Ya, ini tadi. Ini. Jadi ini orang ini kalau muter mengikuti bumi berdiri aja begitu selama 12 jam, maka dia nanti akan sampai pada jam 6 pagi. Baratnya ini kan menghadap ke sini nih. Ini muter nih, Bu. Terus nah, baratnya nanti di sini. Sehingga ini akan timur menjelang fajar. Berarti yang akhir bulan itu ya, kemarin seharusnya, kemarin pagi, kalau ibu lihat di timur, itu akan ada bulan sabit sebelum subuh. Itu pertanda akhir bulan. Jadi akan tampak seperti ini. Ya, nah ini. Nah, karena sebelum konjungsi akan seperti ini. Tapi ingat, orangnya itu begini, Bu. Bukan begini. Kalau orangnya begini, ini tertelung, tapi orangnya begini. Sehingga dia tetap kelihatan terlentang. Gitu loh. Ya. Nah, itu. Maka ini perlu abstraksi. Enggak cukup dengan kata-kata. Itu loh. Makanya definisi ulama al-fatir itu orang paham hukum dan fenomena alam. Itu loh. Ya. Kalau enggak bisa memahami ini. Karena nanti logikanya begini. Hilal kan begini, Ustadz. Berarti kalau kelihatan besok pagi kan berarti begini. Gitu kan? Ya. Jadi hilalnya tertelungkup gitu kan? Kelihatannya masuk akal, tapi ngaco. Karena yang terjadi tidak seperti itu. Nah, ini juga sekaligus mengatakan bahwa feeling kita, perasaan kita itu seringkali tertipu. Mengapa tertipu? Ini buktinya, Ibu. Ini kan sebenarnya posisi bulannya itu kan relatif sama toh. Di antara bumi dan matahari, di tengah-tengah. Tapi menurut kita di bumi, yang satu kelihatan di barat, yang satu kelihatan di timur, seolah-olah di tempat yang secara diametral berbeda sama sekali. Berbeda posisi 180 derajat. Padahal sesungguhnya tempatnya itu exactly same. Nah, di antara bumi dan matahari. Hanya terjadi sebelum dan setelah konjungsi. Betul ya? Tapi menurut pengamatan kita di bumi, seolah-olah yang satu di barat, yang satu di ujung timur. Jadi tempat yang melangkahi bumi berbeda. Tidak. Astronominya tidak begitu. Gitu loh ya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, gambarnya akan selalu begini. Jadi tidak ada yang sekali lagi tertelungkup gitu ya. Nah, ini. Nah, ini sekarang, Bu. Ini di mana ini? Ini subuh yang ahilah atau yang maghrib yang ahilah setelah konjungsi atau subuh sebelum konjungsi ini. Ini hilal ini. Maghrib atau subuh? Subuh atau maghrib? Yang nggak bisa dibedakan. Kecuali kita melihat ini subuh. Ini adalah bintang timur. Kalau kita nggak ada bintang timur, kita pastikan maghrib. Kalau hanya dari sekitarnya ini kita nggak bisa bedakan subuh dan maghrib. Itu loh, Bu. Ya.
Jadi Bu besok bangun menjelang subuh lihat ke timur Bu, pasti ada bintang timur ini. Tiap hari nongol di situ. Itu loh ya. Tapi kita mungkin nggak care ya selama ini ya. Nah mulai besok care lah. Tolong perhatikan itu. Ada yang namanya ini Venus sebenarnya. Betul ya. Tapi orang kita sebut bintang timur. Padahal itu sebenarnya planet. Itu ya. Nah, jadi seperti itu. Itu astronominya Bu tentang hisab ru'yah. Ya, itu. Jadi pemahaman astronominya itu. Ya. Oke. Oh, Pak Mamen ya. Pak Mamen bulat aja. Jadi bulat bulat ini bulat Muhammadiyah nggak patuh ulil amri Muhammadiyah. Terus yang kacau lagi gini. Jadi mestinya itu kalau dituntut itu fatal. Jadi teman-teman menuntutnya nggak pas karena apa? Menuntut yang Mamen minta apa? Yang tidak patuh pada ulil amri. Sebenarnya ada yang lebih serius karena Mamen mengarang-arang cerita. Jadi Muhammadiyah itu dulu kita sudah menurunkan dari 6 derajat, pemerintah apa Muhammadiyah minta 4 derajat dari turuti, Muhammadiyah minta 2 derajat dituruti, lalu dari turuti Muhammadiyah lompat ke nol. Itu kebohongan publik. Sebenarnya itu bisa dituntut Wamenaknya. Jadi dia sebagai guru besar itu udah runtuh sebenarnya dengan pernyataan itu. Betul ya? Ya, saya nggak tahu waktu itu. Sebenarnya teman-teman pemuda mungkin nggak terlalu paham juga itu. Gitu ya. Yang paham kan sebagian sebagian apa ahli hisab aja kan. Gitu loh. Jadi sebenarnya waktu itu yang menuntut kan mantan ketua pemuda Hizbul Muslimin itu menuntutnya yang dari sisi politisnya. Padahal sebenarnya beliau sebagai seorang guru besar itu akan runtuh ketika yang dituntut itu problem kebohongan publiknya itu. Jadi bagaimana seorang guru besar kemudian ngomongnya ngawur. Nah, itu loh. Itu udah fatal itu dalam dunia akademik. Itu bisa suruh taruh gelar profesornya. Itu. Jadi seperti itu. Itu loh. Ya. Kenapa? Bukan dia ngarang. Bagaimana seorang akademisi dia ngomong tanpa data? Nggak pernah terjadi. Itu loh. Nggak pernah terjadi Muhammadiyah nawar-nawar gitu. Nah, gitu loh ya. Itu. Jadi di kalangan ahli hisab itu juga kaget ketika Menteri Muhammad ngomong, Muhammad ngomong seperti itu. Itu. Itu loh ya. Seperti itu. Seperti itu kan itu problematik sebenarnya dia sebagai seorang guru besar gitu kan. Seorang guru besar pemikiran Islam. Itu lah. Nah itu. Iya, Bu. Iya. 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 Iya Bu, sudah saya sampaikan itu Bu, kemarin di TV Pan Bu. Pemerintah umumkan saja bahwa pemerintah itu begini, kriteria wujudul hilal Muhammadiyah itu begini. Lalu masyarakat tahu. Jangan seolah-olah pemerintah tidak tahu, lalu masih nunggu sidang hebat. Padahal enggak. Itu yang saya sampaikan Bu kepada Wamenak. Saya tulis buku. Sudah saya edarkan buku itu solusi saya. Konkret solusi saya. Ketika saya ketemu penguasa, saya sampaikan kepada penguasa. Respon penguasa bagaimana itu udah urusan penguasa kan.
tugas saya sebagai akademisi, orang bertanggung jawab itu semua sudah saya lakukan. Termasuk sekarang saya jelaskan sejelas-jelasnya kepada ibu bapak apa problemnya. Itu adalah tugas saya sebagai akademisi. Itu loh ya. Termasuk dalil-dalil juga saya sampaikan relatif utuh. Oleh yang sebagian orang selama ini ya yang menganut ruqyat, dalil inna ummatun itu tidak disampaikan. Bahkan begini, orang sering salah paham. Ya, mengatakan NU itu masih menggunakan ruqyat. Sejatinya tidak. Sudah imkan ruqyat sebenarnya. Gitu loh ya. Hisab imkan ruqyat. Itu pun NU struktural. NU organisatoris. Tapi NU kultural individu ya. Itu banyak yang lebih ekstrim dari Muhammadiyah. Jadi ada peristiwa menarik tahun kemarin saya presentasi di Jombang di Tebu Ireng. Di depan Gusola dan sekitar 300 santri dan kiai ya di Tebu Ireng. Lalu di situ ada pembahas seorang kiai NU. Nah, karena membahas ayat semesta Bu. Karena salah satu bagian bahasanya adalah kalender awal bulan, maka beliau ini kemudian wah ini mumpung dibahas kalender Islam, gitu ya. Maka saya akan menyampaikan gagasan saya, unek-unek saya yang belum pernah saya sampaikan secara terbuka. Mumpung ini ada Gusola orangnya terbuka, mumpung ini forumnya ilmiah. Ini Kiai NU loh Bu. Ya. Kalau Kiai Muhammadiyah sudah nggak ada kejutan. Ini Kiai NU. Setelah saya analisa semua dalil awal bulan, baik dari Quran maupun hadis, dari sisi bahasa, isi dan lain-lainnya, kesimpulan saya satu, ruqyat hanya untuk orang yang tidak punya ilmu. Gedung itu seperti mau ambruk bergemuruh. Tepuk tangan membahana di lantai 2 gedung Bahir. Karena gedung itu sumbangan dari mantan ketua umum PAN, Sutarno Bahir. Ya. Kemudian awal bulan itu adalah konjungsi. Wah, itu seperti tadi itu. Muhammadiyah kan masih wujudul hilal, tengah-tengah itu. Kalau konjungsi nggak peduli Bu urusan posisi bulan di mana sudah. Yang terpenting waktu konjungsi kapan, waktu maghrib kapan. Itu sudah. Posisi bulannya nggak urusan sudah, bisa saja. Kalau saya hitung-hitungan tadi itu negatif. Tapi istimewa global guru nggak urusan itu. Kemudian beliaunya ngomong gini, ini memang tidak pernah saya sampaikan ke jamaah saya. Jangankan kok saya menyampaikan ini, saya baru memegang kitab ini saja. Waktu dia nyebut nama kitabnya Bu, orang sudah ribut, kapan ini jadi Muhammadiyah? Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kata beliau Bu, saya kalau mati pengen tetap ditahlili. Wah, semua tertawa Bu. Jadi bukan lagi problem kebenaran ini Bu, problem keinginan untuk mempertahankan masa, untuk tahlili, gitu kan? Gitu loh. Sebab kalau dia sampaikan pandangan itu, dia sadar akan ditinggalkan oleh umatnya. Padahal kalau dia tinggalkan umatnya, dia menerima umat yang lain kan Bu, umat Muhammadiyah. Tapi kayaknya beliau lebih enjoy di NU Bu. Kalau di Muhammadiyah nanti jadi miskin. Ya, amal-amal usahanya selalu dibiayai oleh personal gitu kan. Kalau di NU kan tidak. Gitu. Makanya ada adagium, kalau Anda ingin ikhlas secara real, maka lihat dan belajarlah pada Muhammadiyah. Gitu. Di Muhammadiyah sudah teruji. Gitu loh ya. Itu Bu. Jadi gerakan-gerakan itu udah ya nggak ada gerakan yang lebih masif dari Muhammadiyah dari sisi amal usaha. Gitu. Nggak ada gerakan yang katakanlah punya sekian ratus universitas dan itu punya satu organisasi. Itu. Ini kan beda dari NU Bu. Pesantren itu bukan punya NU loh Bu, punya orang-orang NU. Beda. Kalau perguruan di Muhammadiyah punya Muhammadiyah, bukan punya orang-orang Muhammadiyah. Gitu loh ya. Itu. Makanya kemarin saya dapat ada sekarang di Brisbane itu ada pengajian komunitas NU Muhammadiyah. Kalau di Brisbane itu saling cerita. Iya,
waktu itu gitu ya. Ada tuh kiai itu ngomong, NU itu miskin. Tapi kenapa bisa berdiri? Karena kiainya kaya-kaya. Jadi NU miskin tapi kiainya kaya-kaya, makanya terus bisa jalan gitu ya. Nah, di Muhammadiyah sebaliknya. Orangnya miskin tapi Muhammadiyah kaya. Jadi seperti itu. Jadi itu sedikit apa namanya tersedihnya. Jadi itu Bu yang saya lakukan, sudah lakukan dalam batas-batas yang saya lakukan. Ketika saya punya kesempatan ketemu penguasa juga sudah saya sampaikan. Selebihnya ya keputusan ada di mereka. Oh ada di Mas Endro. Endro buku tuh, minta buku. Itu beliaunya tuh. Udah, hitung-hitungannya besok aja. Iya. Hitung-hitungannya besok aja. Bu, besok dilanjutkan hitungnya. Sudah kami sediakan kalkulator. Kalkulatornya udah dibawa, Pak. Iya. Kalau ada 10 orang, bos, Iya. 15. Saya bawa dari Indonesia, Bu. Ah. Nanti saya bawa pulang lagi. Crunch time-nya besok. Sekarang baru pemanasan, Mbak tadi ya. Besok mulainya insyaallah 8 lah. jam Jam-jam jangan 7.30 kita akan insyaallah. Kalau itu minta ini hands up kalau siapa yang mau datang besok, jadi kita siapkan. Saya cuma tadi bikin 10 kopinya saja. Kalau ada, jadi siapa yang datang besok insyaallah berapa? 1, 2, 3, 4, 5 6. Ya 6, 7. Oke. Ya, jazakallah khair. Alhamdulillah ini sangat menarik sekali. Tapi ya saya sangat look forward kepada yang ininya, Pak. Yang hitung-hitungannya itu besok. Mudah-mudahan kita bisa semua menghadirinya. Jazakallah khair Pak Agus. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama. Assalamualaikum. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.